Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Aning Subekti dengan NIM 232180159. Saya berasal dari kelas 4D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengapa perlu makan dan minum, materi dari kelas 5 SD. Makanan dan minuman sebagai sumber energi. Jadi tubuh kita juga memerlukan makanan untuk bekerja dengan baik. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangun untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Pola makanan yang sehat memerlukan menu seimbang, yaitu buah-buahan, lauk, pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Jadi, apa yang terkandung dalam makanan dan minuman? Yang pertama ada protein yang merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah yang besar bagi tubuh. Contohnya seperti ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan. Selanjutnya ada karbohidrat yang merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Karbohidrat bisa didapatkan dari kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya. Selanjutnya ada lemak yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Lemak membantu penyerapan vitamin, melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, dan membantu tubuh agar tetap hangat. Selanjutnya ada vitamin yang membantu tubuh untuk melawan kuman penyakit dan diperlukan untuk menunjang kinerja tubuh. Pada umumnya vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang selanjutnya ada mineral, diperlukan untuk kesehatan tulang dan gigi serta darah. Kemudian ada serat yang penting untuk pencernaan. Dan yang terakhir ada air yang sangat penting juga bagi tubuh. Air membantu melarutkan makanan yang kita makan dan juga membantu memproduksi air liur. Air juga menjaga tubuh agar tetap dingin lewat keringat. Selanjutnya ada pola makan seimbang untuk tubuh yang kuat. Kita perlu menjaga pola makan yang seimbang dengan membagi makan makanan seperti lemak, minyak, gula, dan makanan manis untuk mengonsumsinya 5%, dan daging, ikan, susu, dan telur 20%, buah dan sayuran 35%, roti, nasi, dan sereal 40%. Jadi ketika digabungkan menjadi 100% dan menjadi makanan yang seimbang untuk tubuh kita. Dan selanjutnya ada proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu mulut, tempat makanan dikunyah dan dicampur air liur. Kita mulai dengan memasukkan makanan melalui bibir, kemudian makanan ditangkap gigi dan lidah. Selanjutnya kita kunyah makanan hingga halus. Yang kedua ada kerongkongan. Saat ditelan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Dan yang ketiga ada lambung yang terletak pada bagian perut tepat di bawah dada kita. Tugasnya yaitu menghancurkan makanan yang kita makan. Di dalam lambung ada enzim yang menghancurkan karbohidrat, protein, dan lemak yang ada di dalam makanan. Kemudian setelah dari lambung ke usus halus, makanan masuk ke dalam usus halus akan melewati 3 bagian usus halus, yaitu usus 12 jari atau duodenium, jejenium, dan ileenium. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari makanan. Selanjutnya ada rektum. Sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap sehingga tidak tersisa hanyalah ampas atau sisa makanan yang tidak dapat diolah lagi. Ampas makanan ini disebut tinja atau feses.
Dan yang terakhir adalah anus, yang merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Akibat jika kita tidak makan dan minum yang cukup atau teratur. Yang ketiga yaitu diare, yang merupakan salah satu gangguan pencernaan yang sering kita alami. Pada penderita diare, tinja yang dihasilkan cenderung cair dengan frekuensi lebih sering dibandingkan biasanya. Diare ini terjadi akibat makanan atau minuman yang dikonsumsi terpapar virus, bakteri, atau parasit tertentu. Dan yang terakhir ada sembelit, yang merupakan salah satu gangguan pencernaan di mana penderitanya sulit melakukan buang air besar meskipun perut terasa keras, penuh, dan ingin buang air besar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.